Semangat pagi, Mitra BKI. Selamat datang di Win the Ocean Podcast BKI. Ini adalah episode pertama perdana. Karena perdana, maka pada hari ini diawali oleh Bapak Rudianto selaku Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero yang pada hari ini berkesempatan hadir. Kita tahu waktu beliau sangat padat. Beliau memberi kesempatan kepada kita semua untuk memberikan informasi berkaitan dengan BKI. Selamat datang Pak Rudianto. Terima kasih Pak Arif. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik Pak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Ini kita akan mengadakan berkaitan dengan Hari Pelanggan Nasional Bapak, yang akan kita peringati tanggal 4 September 2021. Bapak kita ketahui bahwa BKI adalah perusahaan services jasa pelayanan TIC, makanya kami ingin langsung dari Bapak Direktur Utama untuk menyampaikan beberapa mungkin harapan yang akan disampaikan, yang disampaikan pelanggan BKI, Bapak bisa sampaikan. Baik, berkaitan dengan itu, tema yang akan kita sampaikan di perdana untuk Win the Ocean Podcast hari ini adalah Win the Ocean melalui kerjasama dan pelayanan pelanggan yang prima, Bapak. Baik. Perkenalan diri saya Arif Budi Permana. Pada pagi hari ini hadir bersama kita di podcast perdana ini Pak Rudianto selaku Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia yang akan bersama-sama mitra BKI untuk menyampaikan berkaitan dengan Hari Pelanggan Nasional. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan dari stakeholder kita Pak. Menurut Bapak, apa makna pelanggan bagi BKI Pak? Baik, pertama saya ucapkan selamat datang kepada mitra BKI, Win the Ocean. Ini adalah suatu semangat baru dari BKI. Dapat saya sampaikan Pak Arif, arti pelanggan itu sebenarnya sangat esensial bagi BKI. Jadi dia bukan saja merupakan yang katakanlah biasanya kan objek ya, tapi kalau di BKI juga menjadi subjek dan juga menjadi stakeholder utama. Karena dalam peran BKI itu sendiri, kita harus melaksanakan suatu kegiatan tersebut bersama pelanggan karena mereka ini terwakili juga dalam sebuah yang namanya komite ataupun juga majelis di mana para pelanggan di situ menyatakan berbagai concern-nya, termasuk jika ada dispute yang terjadi yang harus di close ataupun diselesaikan oleh BKI harus melalui yang namanya mitra tersebut atau kita bicara namanya komite atau majelis BKI. Jadi saya rasa peran dari pelanggan itu sangat penting, tidak hanya sebagai objek yang ada di BKI. Baik, terima kasih Bapak. Kita BKI sebagai badan usaha milik negara juga ada target-target Pak ya di BUMN ini yang berkaitan dengan BKI harus memberikan nilai tambah Pak yang terbaik buat pelanggannya. Nah, ini apa yang dimaksud Pak? Baik, jadi begini, kalau kita lihat hubungan antara yang namanya tadi pelanggan dengan kita, tentunya kan secara esensial bentuknya adalah suatu bentuk yang terkait dengan beneficials ya. Jadi kita dalam melaksanakan kegiatannya, pertama adalah memberikan nilai tambah berupa baik itu yang sifatnya teknis maupun juga non teknis. Saya ambil contoh misalnya untuk teknis adalah pada saat kita melakukan atau melaunching suatu katakanlah service baru, semua ketentuan regulasinya itu harus juga disepakati oleh yang namanya pelanggan dalam bentuk standar teknis. Kita punya namanya kita sebut apa? Regulation dan juga standard itu harus melalui yang namanya persetujuan ya. Dan yang kedua pada saat yang namanya non teknis. Jadi artinya begini. Kadang-kadang di lapangan terjadi beberapa hal yang seharusnya harus bisa diselesaikan secara non teknis. Kita ambil contoh, terpaksa kita harus punya yang namanya fokus lebih lama misalnya karena harus memberikan suatu pemahaman tertentu terkait dengan role BKI ya. Ini tentunya akan membutuhkan komunikasi persuasi yang baik dari kita kepada para pelanggan tersebut.
Demikian juga mungkin pelanggan-pelanggan baru yang mungkin belum mengetahui juga bagaimana namanya rules BKI tersebut ya. Nah, ini kita harapkan bisa dilakukan lebih baik ya, tentunya dengan menggunakan proses diseminasi seperti podcast. Ini adalah satu mekanisme kita untuk memberikan suatu awareness kepada yang namanya pelanggan kita atau calon pelanggan kita, mitra BKI ini, supaya lebih memahami yang namanya rules atau perannya BKI dalam memfasilitasi mereka. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Pak, yang ingin kami tanyakan, ini berkaitan dengan program pemerintah Pak, di mana posisi Indonesia merupakan cukup strategik Pak, dengan kondisi geografisnya Pak. Salah satu program pemerintah adalah bagaimana memajukan poros maritim Pak. Nah, tentunya BKI dengan tagline Win the Ocean Pak ya. Nah, bagaimana peran BKI untuk mendukung Pak program pemerintah berkaitan dengan poros maritim dunia ini Pak? Baik, jadi kalau kita juga perhatikan konsep yang disampaikan oleh Pak Jokowi tentu dalam program kabinetnya, salah satu adalah poros maritim. Kita memang harus menyadari bahwa posisi Indonesia itu sangat strategis. Jadi kita ini kalau dari sekitar yang namanya choke point di dunia, ada 9 choke point yang diatur oleh yang namanya IMO, 4 diantaranya ada di Indonesia. Itu sudah menunjukkan satu yang namanya posisi sentral Indonesia dalam konteks maritim dunia. Oleh karena itu, tentunya kita juga sebagai bangsa yang berlatar belakang maritim harus bisa memahami juga bagaimana kita mengejawantahkan atau mewujudkan konsep tersebut. Peran BKI di sini sangat sentral karena BKI adalah bagian atau komponen dari masyarakat maritim Indonesia. Kita bisa lihat misalnya, kalau kita hanya lihat mungkin hanya klasifikasi, statutory dan sebagainya, itu definitely jelas. Itu adalah suatu bagian dari part kita memberikan yang namanya aspek kelaikan teknis kepada sebuah yang namanya moda ataupun kapal lah yang lebih mudah di kita yang berada di perairan Indonesia maupun yang akan berada ke perairan internasional. Namun di sisi lain kita juga menjadi sangat penting dalam konteks tersebut karena BKI tidak hanya mengurusi yang namanya kapal, tapi juga mungkin kita bicara mengenai ya katakanlah apa yang namanya kalau orang umum namanya peripherals lah ya, ada yang namanya yang terkait dengan pelabuhan ya. Pelabuhan dikenal dengan namanya green port, misalnya smart port dan sebagainya, itu kita juga harus bisa memahami. Ada konteks mengenai masalah yang disebut ISPS ya. Jadi tidak hanya namanya ship tapi juga portsnya atau pelabuhannya. Demikian juga mungkin kalau kita bicara mengenai masalah kru, ya di mana standar pemahaman bagaimana namanya kompetensi crewing ini juga perlu dilakukan. Di situ kita bisa berperan dalam yang namanya konteks BKI Academy. Jadi tidak hanya untuk internship tapi juga untuk eksternalnya. Nah, kemudian juga kita akan bicara juga pengembangan yang namanya kapabilitas ya. Misalnya kalau kita ini kan kapal-kapal niaga ya, basisnya kapal niaga. Tapi kita juga bisa masuk misalnya ke kapal yang sifatnya katakanlah khusus ya, kapal negara misalnya. Kita bisa masuk misalnya ke Kementerian KKP, Kementerian misalnya Keuangan dengan namanya Bea Cukai dengan kapal patrolinya, bahkan juga TNI, Polri ya, di mana mereka juga punya namanya kapal-kapal patroli yang kita fasilitasi ya. Dan kita bentuk fasilitasinya adalah pertama memberikan sebuah suggestion atau saran ya bagaimana namanya rules atau regulation itu diberlakukan. Jadi saya rasa cukup banyak yang namanya peran BKI dalam namanya poros maritim ini ya, walaupun mungkin lebih bersifat teknis. Baik, terima kasih Pak Rudianto. Tadi Bapak sudah menyampaikan berkaitan dengan kebutuhan dari stakeholder kita, dari shipowner Pak. Tapi tidak hanya berhenti di situ Pak, menurut kami Pak. BKI juga harus mengembangkan industri maritim tadi Pak. Karena kita berkaitan dengan shipbuilder, dengan industri penunjang maritim Pak. Tanpa itu tidak ada artinya Pak, kalau itu tidak juga kita dukung Pak. Kira-kira peran BKI di industri maritim, di shipbuilders atau di industri penunjang maritim lainnya Pak, bisa Bapak berikan berkaitan dengan rencana untuk pengembangan di industri Pak? Baik, jadi kalau kita anggap bahwa ada namanya penunjang industri ya, misalnya saya ambil contoh mengenai namanya galangan ya.
Galangan ini tentunya punya aspek penting juga dalam yang namanya konteks dunia maritim, karena dia tidak hanya membuat tapi juga melakukan hanya proses maintenance atau perawatan tadi. Di situ ada banyak standar yang bisa kita kembangkan dan juga melakukan yang namanya upaya pembimbingan. Jadi bagaimana melakukan atau membuat kapal yang baik, bagaimana pengelolaan yang namanya galangan yang baik, termasuk mungkin masalah concern yang namanya safety, ya, kemudian security, environment, ya, demikian juga kemampuan orangnya. Karena kita juga harus sertifikasi juga ya, yang namanya katakanlah petugas-petugas tertentu seperti apa namanya yang kita sebut kompetensi untuk mengelas ya atau menyambung, membuat instalasi dan sebagainya. Jadi saya rasa kita juga membimbing tidak hanya itu tapi juga industri komponen juga ya. Industri komponen banyak kita bantu juga baik dalam konteks yang terkait dengan UMKM-nya ya. Jadi kita bantu melalui CSR kita. Demikian juga hal-hal lain yang terkait dengan sisi bisnis ya, walaupun kita ini punya namanya orientasi itu kan not only for profit ya, tapi juga ada yang namanya social approach kita yang harus kita lakukan. Demikian Pak Arif. Baik, terima kasih Pak. Ini sangat mendukung industri maritim Pak. Dengan industri maritim yang semakin maju, tentunya BKI juga akan semakin maju Pak untuk bekerja sama dengan stakeholder-nya Pak. Kemudian berikutnya Pak, kami ingin menanyakan juga berkaitan dengan para pelaku maritim Pak. Di Indonesia ini bagaimana BKI bisa berkolaborasi Pak untuk memajukan maritim di Indonesia ini, karena kita ketahui bahwa kita negara maritim Pak. Oke, baik, jadi memang ini pertanyaan yang besar ya sebenarnya. Bagaimana sebuah bangsa yang katakanlah punya latar belakang maritim, kemudian kita punya satu concern yang khusus mengenai hal tersebut. Kita ambil contoh yang paling mudah adalah misalnya wisata bahari ya. Tidak banyak yang namanya tempat wisata bahari kita itu juga memiliki concern yang khusus mengenai masalah katakanlah basic safety yang baik ya. Kita dengar misalnya seperti misalnya di Kepulauan Samosir kemarin ya, di Danau Toba, kemudian juga peristiwa-peristiwa yang ada di mana namanya Pulau Komodo itu ya, di daerah Labuan Bajo ya. Yang saya rasa itu perlu juga suatu pengembangan yang sifatnya memiliki pemahaman terhadap yang namanya aspek katakanlah safety di bidang maritim ya, karena keselamatan, kita bisa keselamatan, security-nya, environment-nya ya, karena kita punya spot yang baik, tapi tentunya kalau nggak di-create dengan sebuah pengaturan yang baik yang tetap concern katakanlah maritime safety ya, maritime environment aspek dan sebagainya, ini juga nggak berguna karena orang akan ngeliat nggak aman buat mereka datang gitu. Nah ini salah satu ya, karena kalau kita lihat ada blue ocean economy ya, kalau dalam konteks maritim. Kita ini mungkin drivernya masih belum ke blue ocean maritim secara masif, jadi baru spot-spot ya. Di blue ocean maritim ini kan cukup banyak ya, tidak hanya mengenai masalah komoditi ikan, tapi juga masalah tambang, arus laut, ya, kemudian wisata bahari dan sebagainya yang harus kita lakukan updatingnya. Gitu. Baik Pak, kami lihat memang BKI terlibat dalam transportasi moda di nasional ini Pak. Dan kami mendengar juga bahwa BKI juga terlibat di sektor pariwisata Pak. Kami mendengar ada kapal bottom glass Pak. Ini berkaitan pariwisata yang akan digunakan pemerintah untuk meningkatkan devisa Pak. Yang akan digunakan di Labuan Bajo dan di Likupang Pak. Ya, jadi dukungan BKI baik itu di sektor perhubungan maupun wisata bahari khususnya Pak. Bapak bisa jelaskan Pak inovasi-inovasi yang akan BKI sumbangsih berkaitan dengan kapal bottom glass ini Pak. Baik, jadi kapal bottom glass ini kan sebenarnya salah satu moda yang dimudahkan bagi para pengelola ataupun yang namanya nanti yang operator ya, dalam membawa yang namanya para wisatawan untuk menikmati keindahan laut Indonesia. Nah, kita tahu yang namanya kapal kan nggak didesain bawahnya itu pakai yang namanya katakanlah kaca lah ya, bottom glass gitu. Nah, tentunya di situ harus diperhatikan yang namanya satu standar khusus yang orientasinya mengenai masalah keselamatan.
Jadi jangan sampai membawa yang namanya wisatawan pakai kapal tersebut tiba-tiba pecah dan itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita mengembangkan pemikiran kita dengan yang namanya para anak-anak muda kita ya Pak di BKI. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan suatu pengalaman terkait dengan menikmati keindahan alam tersebut, tentunya dengan aspek safety yang baik. Ya. Dan itu saya rasa jadi hal yang esensial juga kalau buat kita untuk melindungi pelanggan kita gitu juga. Baik Pak, kemudian kami ucapkan selamat Pak dengan berita bahwa Indonesia sudah kategori whitelist Pak. Saya kira peran BKI dengan adanya otorisasi dari pemerintah, BKI bisa melaksanakan tugasnya Pak dan lebih cepat Pak. Kita juga merasa bangga sebagai negara maritim bahwa saat inilah kita masuk dalam rezim whitelist Pak. Kira-kira menurut Bapak berkaitan dengan kita harus mempertahankan Pak ya, tentunya Pak ya, untuk mempertahankan tetap whitelist, tidak kembali ke green list, bahkan ke blacklist. Kira-kira bagaimana peran BKI untuk mempertahankan kita masih tetap dalam kondisi whitelist Pak? Baik, saya rasa begini, status whitelist di MOU itu adalah satu bentuk kerjasama antara yang namanya regulator, kemudian operator, dalam hal ini adalah pemilik kapal, ya, dan tentunya kelas yaitu BKI yang diberikan otorisasi oleh yang namanya flag administration ya, untuk kapal-kapal yang melakukan pelayaran secara internasional. Saya rasa kalau kita harus menjaga, pertama kita harus bisa menerapkan sebuah komitmen yang kuat juga dari tiga pihak tadi, ya terutama dalam hal ini adalah yang melakukan kegiatan verifikasi seperti kelas kita PKI, termasuk juga dengan yang namanya operator, ya dalam hal ini mungkin di lingkup oleh INSA dan tentunya kemudian difasilitasi oleh pemerintah kita melalui Kementerian Perhubungan Laut. Ya. Jadi saya rasa intinya adalah yang namanya Indonesia Incorporated sebenarnya. Jadi bekerja sama, ya. Jadi tidak hanya BKI saya rasa, tapi juga yang namanya pihak-pihak tadi harus bisa sama-sama untuk melakukan sebuah kerjasama yang lebih baik lagi agar kita bisa mempertahankan yang namanya status whitelist tersebut dalam Tokyo MOU. Baik Pak, terima kasih. Ini merupakan dukungan dari mitra BKI. Kemudian yang ingin kami tanyakan Pak, bagaimana BKI bisa mengembangkan teknologi Pak yang berbasis digitalisasi, karena tuntutan dari pemakai jasa semakin banyak Pak, dan kita dituntut bertransformasi Pak berkaitan dengan layanan. Menurut Bapak, apa yang sudah BKI berikan Pak berkaitan dengan layanan teknologi, terutama berkaitan dengan digitalisasi Pak dalam layanan BKI Pak? Baik, jadi ini saya rasa sudah merupakan kebutuhan sebenarnya dari BKI untuk bisa melanjutkan atau mengadaptasi sebuah perubahan ya di dalam yang namanya industri maritim. Dan teknologi digital itu mau tidak mau harus kita juga adopt, tidak hanya dalam sisi yang namanya proses bisnis, tapi juga mengenai yang namanya deliverables-nya kepada namanya services di pengguna kita. Yang kita lakukan pertama adalah tentunya membuat engagement antara pelanggan dengan kita menggunakan yang namanya platform, ada namanya Armada, ya BKI Armada, yang mencoba menghubungkan antara yang namanya pelanggan dengan yang namanya BKI, sehingga nanti terjadi interaksi atau bisa memahami sampai di mana proses yang ada dari pelanggan tersebut pada saat dia meng-apply jasa BKI. Kemudian kita juga mengembangkan beberapa program untuk Skylink misalnya, ya kita menggunakan aplikasi Dewa Ruci, ya. Kemudian ada rekan-rekan yang muda-muda di BKI membuat yang namanya Green Padma. Saya rasa paling tidak ada sekitar 6 atau 7 itu dibangun langsung oleh instansi BKI. Dibangun langsung oleh instansi BKI, jadi intern BKI, anak-anak bangsa kita juga gitu. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi BKI yang tentunya nanti kita akan coba lanjutkan dengan menggunakan advanced technology. Ya, advanced technology ini misalnya untuk di services, kami saat ini mencoba mengembangkan atau berinvestasi terhadap ROV yang kita sebut sebuah teknologi advance di dalam yang namanya dunia maritim yang masuk dalam working class misalnya ya. Dan ini
saya rasa bisa membantu untuk para pelanggan kita yang membutuhkan suatu unsur pemastian di dalam sebuah yang namanya konstelasi industri maritim. Demikian juga nanti penggunaan yang namanya IoT ya untuk beberapa sensor ya dan juga penggunaan teknologi lain yang kita harapkan masuk dalam proyek pengembangan BKI ke depan. Baik Pak, kemudian tugas BKI itu adalah berkaitan dengan safety Bapak ya, baik segmen klasifikasi statutory maupun segmen dari komersial Bapak. Kemudian yang ingin kami tanyakan Pak, kami mendengar bahwa BKI juga terlibat berkaitan dengan regulator Pak. Yang kami tanyakan berkaitan dengan bagaimana BKI merumuskan yang namanya indeks keselamatan maritim Pak. Nah itu menurut Bapak apa yang perlu kita sampaikan, BKI akan sampaikan berkaitan dengan peningkatan dari safety ini Pak. Baik, menarik kalau kita bicara indeks keselamatan di maritim. Ini artinya akan sangat terkait dengan sebuah upaya kita bisa menerapkan perilaku safety yang baik lah ya. Ini tentunya di dalam dunia maritim menjadi suatu keharusan. Nah, indeks ini dibangun berdasarkan beberapa performance yang dikaitkan dengan namanya teknis pelaksanaan. Ya. Nah BKI bisa menjadi satu kontributor ya dalam upaya misalnya melaporkan, ya kemudian juga bisa memberikan identifikasi, melakukan verifikasi kepada pihak yang akan mengkonsolidasi. Ya dalam hal ini kan yang mengkonsolidasi kalau bicara mengenai masalah hal tersebut dalam konteks maritim ya berdasarkan beberapa konvensi IMO itu adalah pemerintah ya. Demikian juga mungkin pihak independen seperti kita kayak begitu yang bisa melaporkan. Nah, saya rasa dengan policy nasional yang akan ditetapkan tentunya di sini pemerintah punya peran yang penting di mana BKI bisa memberikan kontribusi untuk memberikan yang namanya data ya, data sehingga kemudian akan didapatkan yang namanya indeks tersebut. Ya nanti kesepakatan nanti akan dilakukan dengan yang namanya beberapa pertemuan dengan para stakeholder utama. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Memang kita ketahui bahwa safety adalah domain pemerintah. BKI terlibat langsung karena memang bisnisnya itu berkaitan safety Bapak. Ya semoga indeks keselamatan maritim ini dapat meningkatkan safety di dunia maritim kita Pak. Baik Pak, berikutnya yang ingin kami tanyakan Pak, berkaitan dengan penguatan BKI di dalam usaha-usaha bagaimana meningkatkan peran dari stakeholder Pak. Karena tanpa stakeholder berperan di sini, saya kira peran BKI tidak ada apa-apanya Bapak. Nah, kira-kira harapan yang Bapak inginkan kepada stakeholder untuk bersama-sama Pak membangun safety itu tadi Pak. Karena kita ketahui keterlibatan whitelist itu keterlibatan bersama Pak. Tidak hanya BKI yang melakukan proses survei dan sertifikasinya, kemudian regulator yang memberi arahan, termasuk stakeholder Pak. Peran stakeholder yang besar di sini Pak. Nah kira-kira di sini mitra BKI ingin supaya membangun rancangan safety supaya semua bisa tercapai Pak. Nah kira-kira harapan Bapak sebagai Direktur Utama BKI, kira-kira harapan apa yang akan diinginkan supaya stakeholder itu bisa bersama-sama untuk membangun safety tadi Bapak. Baik Pak Arief. BKI sebagai sebuah komponen dalam yang namanya industri maritim Indonesia tentunya mengharapkan masukan ya. Artinya dalam mengerjakan sesuatu terkait dengan kegiatan bisnis ataupun usaha kita, services kita mengharapkan ada yang namanya input ya. Input ini tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki jika ada hal yang masih dianggap kurang ya. Dan tentunya kalau kita bicara namanya mitra BKI itu kan kita bicara mitra yang terkait dengan pelanggan yang berhubungan dengan kita. Jadi ada pemerintah, ada juga pemilik kapal, pemilik galangan, ya kemudian industri penunjang dan sebagainya. Harapannya kami bisa diberikan masukan untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik. Ya. Dan ada beberapa channel yang bisa dilakukan di tempat kita punya yang namanya divisi hubungan pelanggan, kita punya yang namanya web, kita punya yang namanya media sosial dan sebagainya yang bisa menjadi sebuah channeling untuk menyampaikan
semua concern ya, semua concern, tanggapan ya, baik yang terkait dengan masalah mungkin protes ataupun bicara upaya input yang lebih baik untuk meningkatkan yang namanya pelayanan BKI. Demikian. Baik Bapak, ini memang bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional Bapak. Kira-kira tadi yang kita bincang-bincangkan pada hari ini bisa membawa manfaat tidak hanya kepada BKI, tetapi kepada stakeholder kami Pak, stakeholder BKI Pak, baik itu regulator maupun dari stakeholder lainnya Bapak. Baik Pak, terima kasih atas kedatangan Pak Rudianto di perdana tayangan kami Pak, di diskusi perdana ini yang dampaknya luar biasa Pak kepada mitra BKI. Semoga tentunya kita mengedepankan pelanggan ya. Artinya tadi Bapak sampaikan bahwa pelanggan adalah raja karena kita services Pak ya, pelayanan ya. Gimana bisa memuaskan, memenuhi harapan dari pelanggan. Itu yang selalu insan BKI akan lakukan Pak. Kemudian usulan-usulan materi perkembangan, penyempurnaan dari Win the Ocean Podcast ini, ya kita minta saran dari mitra BKI Pak, untuk bisa menyampaikan, tadi sampaikan Pak Dirut, usulan, koreksi juga boleh Bapak ya, koreksi. Untuk memperbaiki BKI lebih baik, untuk bertransformasi bagaimana bisa memberikan layanan yang terbaik buat pelanggannya Pak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Rudianto. Sama-sama, Pak Arif. Pada pertemuan podcast perdana ini. Salam sejahtera buat mitra BKI. See you next time.